Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Setiawan dengan NIM 2303200025. Di sini saya akan memaparkan materi ketiga pada mata kuliah ekonomi syariah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang yang sangat mendasar sekaligus sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Mengapa tema ini penting? Karena setiap kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara, setiap transaksi bisnis yang kita lakukan, dan setiap keputusan keuangan dalam kehidupan kita, semua dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Memahami perbedaan antara sistem ekonomi adalah landasan bagi kita untuk memahami mengapa ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang adil dan komprehensif. Bayangkan, seorang dokter yang ingin memilih obat terbaik untuk pasiennya. Ia tidak hanya mengandalkan satu jenis obat saja, melainkan membandingkan berbagai pilihan, melihat kelebihan dan kekurangannya, lalu memilih yang paling tepat. Demikian pula dalam ekonomi, kita perlu memahami berbagai sistem yang ada agar dapat menilai sistem mana yang paling mampu mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi seluruh umat manusia. Pertemuan ini mencakup empat pokok pembahasan. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Yang kedua itu ragam sistem ekonomi yang berkembang di dunia. Yang ketiga itu perbandingan prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam, serta prinsip dan ciri utama ekonomi syariah secara mendalam. Pertemuan ini dirancang untuk berlangsung sekitar selama 60 menit. Kita akan menggunakan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan secara kritis tiga sistem ekonomi besar yang pernah dan masih mendominasi perekonomian dunia, seperti kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Dengan demikian, kita tidak hanya mengetahui apa itu ekonomi syariah, tapi juga mengapa ekonomi syariah itu dibutuhkan. Langsung saja ke materi yang pertama, itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sebelum kita membahas perbedaan sistem ekonomi, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang menyebabkan suatu negara atau masyarakat memilih sistem ekonomi tertentu. Mengapa ada negara yang menganut kapitalisme sementara yang lain memilih sosialisme atau menginginkan sistem Islam? Jawabannya itu tidak sederhana. Sistem ekonomi suatu negara dibentuk oleh kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Mari kita bahas itu satu persatu. Yang pertama itu ideologi dan pandangan hidup. Faktor pertama yang paling mendasar adalah ideologi atau pandangan hidup yang dianut oleh suatu masyarakat. Ideologi adalah sistem kepercayaan fundamental tentang hakikat manusia, alam semesta, dan tujuan kehidupan. Sistem ekonomi pada dasarnya adalah cerminan dari ideologi yang dianut. Kapitalisme lahir dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang bertindak atas dasar kepentingan pribadi, dan bahkan mekanisme pasar bebas adalah cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya. Sosialisme lahir dari pandangan
bahwa ketimpangan sosial adalah akibat dari eksploitasi kelas, sehingga negara harus menguasai alat produksi. Sementara ekonomi Islam lahir dari keyakinan bahwa manusia adalah khalifah Allah di bumi dan semua aktivitas ekonomi harus tunduk kepada hukum syariah. Sistem ekonomi adalah suprastruktur yang berdiri di atas fondasi ideologi. Ubah ideologinya, maka sistem ekonomi pun akan berubah. Yang kedua, kondisi sejarah dan sosial budaya. Faktor kedua adalah kondisi sejarah dan sosial budaya. Sistem ekonomi tidak muncul dari ruang hampa. Ia lahir sebagai respon terhadap kondisi historis yang spesifik. Kapitalisme misalnya berkembang pesat di Eropa Barat sebagai respon terhadap feodalisme abad pertengahan dan didorong oleh revolusi industri pada abad ke-18. Sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap eksploitasi buruh. Dalam sistem kapitalisme awal yang digambarkan secara tajam oleh Karl Marx dalam Das Kapitalisme pada tahun 1867. Sedangkan ekonomi Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah yang telah berusia 14 abad. Tradisi perdagangan suatu masyarakat turut membentuk sistem ekonominya. Pengalaman kolonialisme mengaruhi pilihan sistem ekonomi negara yang berkembang. Nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong mempengaruhi tingkat permintaan terhadap investasi negara. Sejarah agama dan peradaban membentuk norma-norma ekonomi yang berlaku. Yang ketiga, kondisi sumber daya alam dan geografi. Negara-negara yang kaya sumber daya alam cenderung memiliki dinamika sistem ekonomi yang berbeda dibandingkan negara yang miskin sumber daya. Negara dengan kekayaan minyak bumi yang besar seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait misalnya mengembangkan model ekonomi yang unik yang menggabungkan prinsip Islam dengan pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Kondisi geografis juga berpengaruh. Negara kepulauan seperti Indonesia menghadapi tantangan distribusi ekonomi yang berbeda dengan negara daratan. Kondisi iklim mempengaruhi sektor pertanian dan pola produksi. Semua faktor ini berkontribusi pada bentuk sistem ekonomi yang diterapkan. Yang keempat itu tingkat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Teknologi adalah mesin penggerak transformasi ekonomi. Revolusi industri mengubah kapitalisme agraris menjadi kapitalisme industri. Revolusi digital menghadirkan kapitalisme platform dan ekonomi berbagi, sharing ekonomi. Teknologi finansial dan blockchain kini mendorong lahirnya model-model keuangan baru yang menantang sistem konvensional. Dalam konteks ekonomi Islam, perkembangan teknologi justru membuka peluang baru untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara lebih luas dan efisien, seperti melalui sistem pembayaran digital berbasis akad syariah, platform crowdfunding syariah, dan instrumen suku digital. Yang kelima itu sistem politik dan peran pemerintah. Sistem politik yang berlaku sangat menentukan bentuk sistem ekonomi. Negara demokratis liberal cenderung menganut sistem pasar bebas. Negara komunis menerapkan ekonomi terpusat. Negara demokrasi sosial menerapkan ekonomi campuran dengan peran pemerintah yang kuat dalam jaminan sosial. Peran pemerintah dalam ekonomi adalah salah satu perbedaan mendasar antara sistem-sistem ekonomi
dalam kapitalisme murni. Peran pemerintah diminimalkan. Dalam sosialisme, pemerintah adalah aktor utama ekonomi. Dalam ekonomi Islam, pemerintah berperan sebagai pengawas dan fasilitator yang memastikan kepatuhan terhadap syariah, sekaligus menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga. Yang keenam, faktor internasional dan globalisasi. Di era globalisasi, tidak ada negara yang dapat sepenuhnya mengisolasi sistem ekonominya dari pengaruh internasional. Tekanan dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank, kesepakatan pedagang internasional, arus investasi asing, dan dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem moneter global, semuanya memberikan tekanan yang signifikan terhadap pilihan sistem ekonomi suatu negara. Ingat bahwa faktor-faktor ini tidak bekerja secara independen. Mereka saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam cara yang kompleks. Sistem ekonomi suatu negara adalah produk dari interaksi dinamis antara semua faktor tersebut di sepanjang sejarahnya. Materi kedua yaitu ragam sistem ekonomi dunia. Secara garis besar, para ekonom mengklasifikasi sistem ekonomi dunia ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama itu sistem ekonomi kapitalisme atau pasar bebas. Yang kedua sistem ekonomi sosialisme atau terpusat. Dan yang ketiga itu sistem ekonomi campuran atau mix ekonomi. Di samping itu, terdapat sistem ekonomi Islam yang memiliki landasan filosofis dan normatif yang berbeda secara fundamental. Yang pertama, sistem ekonomi pasar atau kapitalisme. Sistem ekonomi pasar atau kapitalisme adalah sistem di mana keputusan ekonomi apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa itu diserahkan kepada mekanisme pasar melalui sistem harga yang terbentuk dari interaksi penawaran dan permintaan. Sistem ini pertama kali dikonseptualisasikan secara sistematis oleh Adam Smith dalam bukunya The Wall of Nations pada tahun 1776, di mana ia memperkenalkan konsep tangan yang tak terlihat. Pasar yang secara ajaib mengkoordinasi jutaan keputusan individu untuk menghasilkan outcomes yang optimal bagi masyarakat. Karakteristik utama sistem ekonomi pasar ada itu tentang hak kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi diakui dan dilindungi oleh hukum. Mekanisme harga sebagai sinyal utama alokasi sumber daya. Yang ketiga, kebebasan berusaha dan bersaing tanpa hambatan yang berarti. Yang keempat, motivasi utama adalah memaksimalkan keuntungan atau profit motive. Yang kelima, peran pemerintah minimal hanya sebagai penjaga keamanan dan penegak kontrak. Yang keenam, pasar modal yang berkembang pesat sebagai mekanisme alokasi investasi. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau sosialisme atau kolonialisme.
Sistem ekonomi terpusat atau sistem sosialisme adalah sistem di mana pemerintah atau negara memegang kendali atas faktor-faktor produksi dan membuat keputusan ekonomi secara terpusat melalui perencanaan atau central planning. Dalam bentuk ekstrimnya atau komunisme, semua kepemilikannya itu pribadi dihapuskan. Sistem ini lahir dari kritik Karl Marx dan Friedrich Engels terhadap kapitalisme yang mereka pandang sebagai sistem eksploitasi di mana kaum kapitalisme mengeksploitasi kaum pekerja. Uni Soviet tahun 1917 sampai 1991 adalah implikasi terbesar sistem ekonomi terpusat dalam sejarah modern. Karakteristik utama sistem ekonomi terpusat yang pertama itu kepemilikan kolektifnya itu negara atas alat-alat produksi. Yang kedua, perencanaan ekonomi terpusat oleh negara. Yang ketiga, penghapusan dan perbatasan ketat kepemilikan pribadi. Yang keempat, distribusi berdasarkan kebutuhan bukan kontribusi pasar. Yang kelima, tidak ada mekanisme harga pasar yang bebas. Yang keenam, negara sebagai majikan tunggal atau majikan dominan. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran atau mix ekonomi. Menyadari bahwa baik kapitalisme murni maupun sosialisme murni memiliki kelemahan yang serius. Sebagian besar negara di dunia saat ini menerapkan sistem ekonomi campuran. Sistem ini menggabungkan elemen pasar bebas dengan intervensi pemerintah yang signifikan. Negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia sering disebut sebagai contoh terbaik sistem ekonomi campuran, di mana pasar bebas yang kompetitif berjalan berdampingan dengan sistem jaminan sosial yang sangat luas yang dibiayain oleh pajak yang tinggi. Karakteristik utama sistem ekonomi campuran yang pertama itu sektor swasta dan sektor publik hidup secara berdampingan. Yang kedua, mekanisme pasar berjalan namun diregulasi oleh pemerintah. Yang ketiga, negara menyediakan barang publik seperti pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Sistem radikalisme melalui pajak progresif dan transfer sosial. Yang kelima, bank sentral mengatur kebijakan moneter. Yang keenam, hukum anti monopoli mencegah konsentrasi kekuatan pasar. Keempat, kita masuk sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatur seluruh aspek aktivitas ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Sistem ini bukan sekedar seperangkat aturan teknis tentang keuangan dan juga bisnis, melainkan sebuah sistem ekonomi yang komprehensif dengan landasan filosofi, moral, dan spiritual yang khas.
Ekonomi Islam tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh, tetapi juga memberikan framework tentang tujuan utama ekonomi, yaitu pencapaian falah atau keberhasilan dan kesejahteraan dunia dan akhirat, dan juga mewujudkan maqasid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah dalam kehidupan ekonomi. Contohnya itu, aspeknya itu sumber hukum. Dalam kapitalisme, sumber hukumnya itu berupa akal manusia dan hukum positif. Sedangkan menurut sosialisme, sumber hukum itu berupa ideologi markis atau perencanaan suatu negara. Sedangkan menurut ekonomi Islam, sumber hukum itu berupa Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan dari aspek kepemilikan, menurut kapitalisme itu berupa kepemilikan pribadi yang dominan. Menurut sosialisme, kepemilikan itu merupakan kepemilikan negara ataupun kolektif. Sedangkan menurut ekonomi Islam, kepemilikan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu untuk pribadi, untuk publik, dan juga negara. Sedangkan dari aspek tujuan ekonomi, kapitalisme itu memaksimalisasikan profit. Sedangkan menurut sosialisme, tujuan ekonominya itu pemenuhan kebutuhan kolektif. Sedangkan menurut ekonomi Islam, tujuan ekonominya itu ialah falah, untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Sedangkan aspek peran pasar. Dalam kapitalisme, peran pasar itu dominan dan sedikit regulasi. Sedangkan sosialisme, peran pasarnya itu ditiadakan atau diminimalkan. Sedangkan menurut ekonomi Islam, peran pasar itu diakui, namun harus sesuai syariat Islam. Sedangkan aspek distribusi, menurut kapitalisme, distribusi itu berdasarkan kontribusi pasar. Sedangkan menurut sosialisme, distribusi itu berdasarkan kebutuhan. Sedangkan menurut ekonomi Islam itu berdasarkan hak dan kewajiban syariah. Menurut selanjutnya ada aspek bunga dan riba atau riba. Menurut kapitalisme itu instrumen utama keuangan. Sedangkan menurut sosialisme, bunga atau riba itu dikontrol oleh negara. Sedangkan menurut ekonomi Islam, bunga atau riba itu dilarang secara mutlak atau bisa dibilang itu haram. Selanjutnya aspeknya itu zakat ataupun pajak. Kapitalisme, zakat atau pajak itu untuk fungsi negara itu minimal. Sedangkan menurut sosialisme, pajak tinggi itu untuk distribusi. Sedangkan menurut ekonomi Islam, zakat itu wajib dan pajak itu untuk kebutuhan negara. Baik, sekarang kita masuk ke prinsip materi yang ketiga, itu tentang prinsip ekonomi kapitalisme, sosialis, dan Islam. Setelah kita memahami karakteristik umum masing-masing sistem, sekarang kita akan mendalami prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan setiap sistem. Memahami prinsip adalah kunci untuk memahami mengapa sebuah sistem berperilaku seperti yang kita amati. Yang pertama itu prinsip-prinsip ekonomi kapitalis. Kapitalisme bukan sekedar sistem ekonomi. Ia adalah sebuah filosofi tentang manusia, masyarakat, dan kebebasan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip utamanya. Yang pertama itu prinsip kebebasan individu atau individual freedom.
Kapitalisme menempatkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki pekerjaan, menginvestasikan modal, dan memproduksi barang apapun, dan mengkonsumsi setiap preferensinya selama tidak melanggar hak orang lain. Prinsip ini dikenal sebagai economic liberty atau laissez-faire. Biarkan terjadi apa adanya. Dalam kapitalisme, campur tangan pemerintah dipandang sebagai hambatan terhadap kebebasan individu dan distorsi terhadap efisiensi pasar. Milton Friedman, salah satu ekonom kapitalisme termuka, bahkan berpendapat dalam bukunya Capitalism and Freedom pada tahun 1962 bahwa kebebasan ekonomi adalah persyaratan bagi kebebasan politik. Yang kedua itu ada prinsip hak kepemilikan pribadi atau private property rights. Hak kepemilikan pribadi adalah pilar kapitalisme yang paling fundamental. Seseorang berhak memiliki tanah, modal, dan hasil kerja kerasnya secara penuh. Negara berkewajiban melindungi hak kepemilikan tersebut melalui sistem hukum. Mengapa hak kepemilikan begitu penting dalam kapitalisme? Karena tanpa kepemilikan yang jelas dan terlindungi, tidak ada insentif bagi individu untuk bekerja keras, berinovasi, dan menanggung resiko dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga itu prinsip pasar bebas dan kompetensi. Pasar bebas adalah area di mana jutaan keputusan individu bertemu dan menghasilkan harga keseimbangan yang mencerminkan nilai real suatu barang atau jasa. Kompetensi di antara pelaku pasar dipandang sebagai mekanisme terbaik untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan penurunan harga. Dalam model idealis kapitalisme, pasar yang kompetitif akan otomatis mengalokasikan sumber daya alam secara efisien, karena perusahaan yang tidak efisien akan tersingkir oleh kompetitor yang lebih efisien. Inilah yang disebut Adam Smith sebagai instabilisme hard. Adapun yang keempat itu prinsip motivasi laba atau profit motive. Dalam kapitalisme, keuntungan atau profit adalah sinyal dan reward atas keberhasilan ekonomi. Motivasi untuk memaksimalkan keuntungan mendorong pengusaha untuk berinovasi, mengurangi biaya produksi, dan menemukan pasar baru. Tanpa motivasi laba, tidak ada dorongan untuk mengambil resiko dan berinovasi. Yang kelima itu prinsip akumulasi modal. Kapitalisme dibangun atas proses akumulasi modal yang terus-menerus. Modal atau kapital baik dalam bentuk mesin, gedung, uang, maupun pengetahuan itu diinvestasikan untuk menghasilkan lebih banyak modal lagi. Suku bunga adalah mekanisme utama dalam proses ini, sebagai
harga atas penggunaan modal uang. Meskipun kapitalisme telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, sistem ini juga memiliki kelemahan serius. Yang pertama itu ketimpangan distribusi pendapat dan kekayaan yang ekstrim. Yang kedua, siklus boom bust yang menyebabkan krisis ekonomi berulang. Yang ketiga, kegagalan pasar dalam mengatasi eksternalisme negara seperti polusi. Yang keempat, komoditas segala aspek kehidupan termasuk pendidikan, kesehatan, dan bahkan hubungan sosial. Yang kelima, dominasi korporasi multisosial yang melampaui otoritas negara. Yang kedua itu prinsip-prinsip ekonomi sosialis. Sosialisme muncul sebagai kritik dan alternatif terhadap kapitalisme. Prinsip-prinsip secara fundamental berseberangan dengan kapitalisme, meskipun ada banyak variasi dalam implementasinya. Yang pertama itu prinsip kepemilikan kolektif atas alat produksi. Prinsip paling fundamental sosialisme adalah bahwa alat-alat produksi seperti pabrik tambang, tanah pertanian, dan transportasi harus dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan oleh individu atau perusahaan swasta. Karl Marx berpendapat bahwa kepemilikan pribadi atas alat produksi adalah sumber utama eksploitasi dan ketimpangan. Dalam implementasinya, kepemilikan kolektif ini seringkali diwujudkan sebagai kepemilikan negara atau state ownership. Meskipun ada variasi, sosialisme yang menginginkan kepemilikan oleh koperasi pekerja atau komunikasi lokal. Yang kedua itu ada prinsip perencanaan ekonomi terpusat. Jika kapitalisme mengandalkan tangan tak terlihat, pasar untuk koordinasi ekonomi, sosialisme mengandalkan tangan terlihat. Negara melalui perencanaan terpusat. Negara menentukan apa yang diproduksi, berapa banyak, dan caranya itu apa, dengan cara apa, dan distribusinya itu kepada siapa. Uni Soviet mengimplementasikan Gosplan atau Badan Perencanaan Negara yang membuat rencana ekonomi 5 tahunan yang mengatur hampir seluruh aspek ekonomi. Cina di bawah Mao Zedong juga menerapkan sistem serupa, meskipun sejak reformasi Deng Xiaoping pada tahun 1978, Cina bergerak ke arah ekonomi campuran. Yang ketiga itu prinsip kesejahteraan dan distribusi berdasarkan kebutuhan. Prinsip klasik sosialisme yang pertama kali dirumuskan oleh Louis Brandt dan kemudian dipopulerkan Marx adalah dari setiap orang sesuai kemampuannya, kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Distribusi hasil produksi tidak didasarkan pada kontribusi peran, melainkan pada kebutuhan. Prinsip ini secara radikal berbeda dari kapitalisme, di mana distribusi ditentukan oleh kemampuan membayar. Dalam sosialisme ideal, tidak ada orang yang kekurangan karena miskin, dan tidak ada orang yang berkelebihan karena kaya secara ekstrim. Yang keempat itu prinsip penghapusan eksploitasi kelas. Analis kelas Marx adalah inti dari kritis sosialis yang terhadap kapitalisme.
Marx membandingkan masyarakat menjadi dua kelas utama, yaitu bergeoisis atau pemilik modal dan proletariat atau kelas pekerja. Dalam sistem kapitalis, Beorgeriser mengeksploitasi proletariat dengan membayar upah di bawah nilai yang sebenarnya dihasilkan pekerja, yang Marx sebut sebagai surplus value. Tujuan akhir sosialisme menurut Marx adalah masyarakat tanpa kelas atau cluster society, di mana tidak ada lagi eksploitasi manusia oleh manusia. Revolusi proletarian adalah jalan menuju tujuan tersebut. Sosialisme juga menghadapi kritik yang serius, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Yang pertama itu masalah kalkulasi ekonomi. Yang kedua itu kekurangannya insentif bagi inovasi dan produktivitas. Yang ketiga, resiko otoritarianisme dan hilangnya kebebasan sipil. Yang keempat, ineptabilisme birokrasi yang masif. Yang kelima, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para perencana. Masuk yang ketiga itu adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan dari kapitalisme dan sosialisme, yang keduanya lahir dari kepemikiran manusia semata. Ekonomi Islam bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan berarti ekonomi Islam mengabaikan rasionalitas, tetapi rasionalitas dalam ekonomi Islam dibimbing dan dibatasi oleh nilai-nilai ilmiah. Yang pertama itu ada prinsip tauhid atau keesaan Allah. Tauhid adalah pondasi paling mendasar dari seluruh bangunan ekonomi Islam. Tauhid berarti pengakuan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berdaulat mutlak atas alam semesta dan segala isinya dalam kompleks ekonomi. Tauhid memiliki implikasi yang sangat mendalam. Yang pertama itu Allah adalah pemilik sejati semua kekayaannya. Itu terletak pada Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Manusia hanya sebagai pemegang amanah atau khalifah. Yang kedua, semua aktivitas ekonomi harus dilakukan dalam kerangka ibadah kepada Allah. Yang ketiga, tidak ada otoritas yang boleh melebihi otoritas syariah dalam ekonomi. Yang keempat, tujuan ekonomi bukan hanya kesejahteraan duniawi, tetapi juga ridho Allah dan kebahagiaan akhirat. Yang kedua itu ada prinsip keadilan atau adl. Keadilan adalah nilai sentral dalam ekonomi Islam. Al-Quran menggunakan 3 konsep yang menggambarkan keadilan, yaitu ada keadilan formal, kesejahteraan, dan keseimbangan. Dalam konteks ekonomi, prinsip keadilan memiliki beberapa dimensi. Yang pertama itu keadilan dalam pertukaran. Setiap transaksi harus dilakukan secara adil, tanpa penipuan, pengurangan timbangan, atau manipulasi harga. Yang kedua itu keadilan dalam distribusi. Kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya saja. Itu terletak pada Quran surat Al-Haris ayat 7. Keadilan antara generasi. Yang ketiga itu keadilan antara generasi. Generasi sekarang tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam
hingga merugikan generasi yang akan mendatang. Yang keempat, keadilan global. Sistem ekonomi Islam menolak eksploitasi negara kaya terhadap negara miskin. Yang ketiga itu ada prinsip kenabian. Nabi Muhammad SAW bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara dan arsitek utama sistem ekonomi Islam. Beliau tidak hanya memberikan panduan normatif tentang ekonomi, tetapi juga mencontohkan implementasinya secara langsung dalam kehidupan di Madinah. Prinsip kenabian dalam ekonomi Islam berarti bahwa sunnah Nabi seperti ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau adalah sumber hukum ekonomi yang otoritasnya setelah Al-Quran. Hadis-hadis beliau tentang jual beli, utang piutang, zakat dan mudarajab, serta musyarakah dan berbagai aspek ekonomi lainnya menjadi panduan operasional yang konkret. Yang keempat itu prinsip khilafah atau kepemimpinan. Konsep khilafah dalam ekonomi Islam merujuk pada tanggung jawab manusia sebagai khalifah, wakil atau representasi Allah di bumi. Setiap manusia, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang diamankan kepadanya dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam konteks makroekonomi, prinsip khilafah menekankan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh warga, menegakkan keadilan ekonomi, dan mencegah terjadinya eksploitasi dan monopoli. Yang kelima itu ada prinsip ma'ad atau pertanggungjawaban di akhirat. Salah satu perbedaan paling mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah dimensi pertanggungjawaban di akhirat. Dalam ekonomi konvensional, horizon waktu bertanggungjawaban adalah kehidupan dunia semata. Dalam ekonomi Islam, setiap individu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas segala harta yang dimiliki, dari mana diperolehnya, dan untuk apa digunakan. Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 hal, yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya bagaimana ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia nafkahkan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu tentang prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Setelah memahami perbandingan sistem ekonomi secara umum, kini kita masuk bahasan inti pertemuan ini, yaitu prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Ini adalah bagian yang paling penting, karena pemahaman yang baik tentang ciri-ciri ekonomi syariah adalah persyaratan untuk memahami instrumen-instrumen keuangan syariah yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama itu ada landasan filosofis ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki landasan filosofis yang unik dan komprehensif, berbeda dari ekonomi konvensional yang umumnya hanya mempertimbangkan dimensi material. Ekonomi syariah mempertimbangkan dimensi material sekaligus dimensi spiritual, individual sekaligus kolektif, dan duniawi sekaligus ukhrawi. Landasan itu ada beberapa juga. Yang pertama itu konsep falah sebagai tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi Islam bukan sekedar memaksimalkan GDP, mengurangi inflasi, ataupun mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan utamanya adalah mencapai falah atau sebuah konsep dalam Islam yang mencakup kesejahteraan komprehensif
baik di dunia maupun di akhirat. Falah memiliki dua dimensi. Yang pertama itu falah duniawi yang mencangkup keberlangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan, kekuatan dan kehormatan, dan kebebasan dari berbagai bentuk penindasan. Falah ukrawi, yang kedua itu falah ukrawi, yang mencakup keberlangsungan hidup abadi, kesejahteraan abadi, dan ridho Allah. Yang kedua itu maqasid al-syariah sebagai framework. Maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah adalah konsep yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan disempurnakan oleh Imam Al-Syatibi. Konsep ini mendeskripsikan 5 kebutuhan esensial manusia yang harus dilindungi oleh sistem ekonomi Islam, yang dikenal sebagai Al-Kulliyat, Al-Khams, atau Al-Daruriyat Al-Khams. Yang pertama itu agama. Perlindungan positifnya itu dia itu menyediakan fasilitas ibadah dan mendidik umatnya. Perlindungan negatifnya itu melarang ridho, murtad, dan penindasan agama. Yang kedua itu ada jiwa. Perlindungan positifnya itu memastikan kebutuhan pangan, kesehatan, dan keselamatan. Perlindungan negatifnya itu melarang pembunuhan, kekerasan, dan eksploitasi tenaga kerja. Yang ketiga itu ada akal. Perlindungan positifnya itu mendukung pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sedangkan perlindungan negatifnya itu melarang minuman keras dan narkoba. Yang keempat ada keturunan, yaitu mendukung keluarga dan pernikahan yang sah. Sedangkan perlindungan negatifnya melarang zina, pornografi, dan prostitusi. Yang kelima ada harta. Perlindungan positifnya itu melindungi hak kepemilikan yang sah. Perlindungan negatifnya itu melarang pencurian, riba, dan penipuan serta perjudian. Yang kedua itu ada prinsip-prinsip orientasi ekonomi syariah. Yang pertama itu larangan riba. Riba sebagai literal berarti tambahan atau kelebihan. Dalam istilah syariah, riba adalah setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjam dan sampai meminjam tanpa adanya pedoman yang setara. Al-Quran melarang riba dengan sangat tegas dalam 4 tahapan yang progresif. Puncaknya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Para ulama membagikan riba menjadi 2 jenis utama. Yang pertamanya itu adalah riba al-nasyiah atau riba dalam utang piutang. Tambahan yang dikenal atas penunduan berbayar utang inilah yang paling mirip dengan bunga bank konvensional. Yang kedua ada riba al-fad atau riba dalam pertukaran barang sejenisnya. Pertukaran barang ribawi sejenisnya seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum dalam jumlah yang tidak sama atau tidak tunai. Mengapa riba itu dilarang? Islam memberikan beberapa alasan. Yang pertama itu riba adalah instrumen eksploitasi yang memindahkan kekayaan dari yang lemah kepada yang kuat secara sistematis. Kedua, riba mendorong akumulasi kekayaan tanpa kerja produktif. Ketiga, riba menciptakan ketidakstabilan ekonomi melalui laptop berlebihan. Keempat, riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan pertukaran. Yang kedua itu ada larangan gharar atau ketidakpastian yang berlebihan. Gharar secara bahasa berarti bahaya atau resiko tersembunyi. Dalam fiqh muamalat, gharar adalah ketidakpastian yang tidak penuh dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan sengketa dan kerugian bagi salah satu pihak. Larangan gharar bukan berarti semua resiko itu dilarang, karena semua bisnis mengandung resiko.
Yang dilarang adalah ketidakpastian yang bersifat berlebihan dan dapat menimbulkan perselisihan. Objek transaksi yang tidak jelas, harga yang tidak tertentu, waktu penyerahan yang tidak pasti, dan sebagainya. Contoh garar besar atau yang dilarang, yaitu menjual ikan yang masih di laut, menjual buah yang belum masak di pohon dengan cara ijon. Yang kedua itu contoh garar kecil atau yang ditoleransi, yaitu membeli semangka yang isi dalamnya belum diketahui pasti. Yang ketiga itu ada larangan maisir atau perjudian dan spekulasi. Maisir atau khimar adalah setiap transaksi di mana keuntungan seseorang diperoleh sepenuhnya atas kerugian pihak lain, berdasarkan faktor kebetulan semata tanpa adanya aktivitas produktif. Al-Quran melarang maisir berdasarkan haram atau nilai keras sebagai perbuatan keji yang harus dijauhi. Dalam konteks keuangan modern, maisir mencakup perjudian konvensional, perdagangan diferentif yang murni spekulatif, forex trading yang tidak disadari kebutuhan real, dan berbagai bentuk transaksi zero sum lainnya. Ekonomi syariah, ekonomi Islam menghendaki bahwa setiap perolehan kekayaan harus didasari oleh kontribusi yang nyata dan produktif. Yang keempat, ada prinsip bagi hasil. Setelah penggantian bunga atau riba, ekonomi Islam mengembangkan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara profesional antara pemilik modal dan pengelola usaha. Prinsip ini mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Pemilik modal tidak memperoleh keuntungan tetap tanpa menanggung resiko, sementara pengusaha tidak dibebani dengan kewajiban membayar bunga meskipun usahanya merugi. Keuntungan dan resiko dibagi berdasarkan sesuai dengan kesepakatan. Sekarang kita masuk bagian 3, ciri utama ekonomi syariah. Setelah membahas prinsip-prinsip, kini kita identifikasi ciri utama yang mendasarkan ekonomi syariah dari sistem ekonomi lainnya. Ciri-ciri ini adalah mengimplementasikan konteks dan prinsip-prinsip yang telah kita bahas. Ciri pertama yaitu bersumber dari wahyu ilahi. Ciri paling fundamental ekonomi syariah adalah sumber yang ilahiyah. Norma-norma, aturan, dan prinsip-prinsipnya tidak didasarkan semata-mata pada pemikiran manusia, tetapi pada Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memiliki implikasi penting. Norma-norma ekonomi syariah tidak berubah mengikuti ketidakpastian kelompok ataupun tren pasar. Larangan riba tidak bisa dinegosiasikan karena ada tekanan dari industri perbankan. Sebagaimana larangan kars tidak ada dokumentasi dimodifikasi karena ada tekanan dari industri alkohol. Namun, ini tidak berarti ekonomi Islam bersifat kaku. Dalam wilayah yang tidak diatur secara berlangsung oleh nas, teks Al-Quran dan hadis, ijrah para ulama memberikan fleksibilitas dan adaptasi yang diperlukan sesuai perkembangan zaman. Ciri kedua, kepemimpinan 3 lapis atau multi-tier ownership. Salah satu ciri yang membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme dan kolonialisme adalah konsep kepemilikan 3 lapisnya. Islam mengalokasi 3 jenis kepemilikan secara simultan. Yang pertama itu ada kepemilikan pribadi. Islam mengakui dan melindungi hak kepemilikan individu atas hak yang diperoleh secara halal, berbeda dengan sosialisme yang menghapus kepemilikan pribadi. Islam justru menegaskan hak ini sebagai bagian dari wasqiyah al-syariah. Yang kedua itu ada kepemilikan publik. Sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat secara kolektif seperti air,
tambang, hutan, dan sumber energi adalah milik bersama dan tidak boleh dimonopoli oleh individu ataupun perusahaan swasta. Ini berbeda dari kapitalisme yang cenderung memprivatasi segala sesuatu. Yang ketiga itu ada kepemilikan negara. Aset-aset yang dikelola oleh negara untuk kepentingan umum, seperti pendekatan dari bea cukai, denda, aset-aset yang tidak memiliki pemilik yang jelas adalah milik negara. Konsep kepemilikan tidak lapis ini menciptakan keseimbangan yang tidak ditemukan dalam kapitalisme maupun sosialisme. Individu dilindungi hak kepemilikannya, tetapi ada batas-batas yang mencegah akumulasi berlebihan yang merugikan masyarakat. Adapun ciri ketiga adalah kebebasan berakat yang terbatas. Dalam ekonomi Islam, individu memiliki kebebasan yang luas untuk melakukan berbagai transaksi dan membuat berbagai perjanjian. Prinsip asalnya adalah al-asul fi al-mu'amalat al-ibaha, atau hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Namun, kebebasan ini bukan tanpa batas. Ada batasan-batasan yang ditetapkan syariah untuk melindungi semua pihak dari eksploitasi dan ketidakadilan. Syarat-syarat akad yang sah dalam Islam itu meliputi yang pertama, para pihak yang cakap hukum. Yang kedua, objek akad yang jelas dan halal. Yang ketiga, harga atau imbalan yang jelas dan disepakati. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, dan ketidakadilan. Yang kelima, ijab dan kabulnya yang jelas. Ciri keempat adalah keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. Salah satu kelemahan kapitalisme adalah terlalu individualistis. Ia mengabaikan kompetitif kolektif demi kepentingan individu. Sebaliknya, kelemahan sosialisme adalah terlalu kolektivitis. Ia mengabaikan inisiatif dan kreativitas individu. Ekonomi Islam menawarkan keseimbangan yang unik. Di satu sisi, Islam sangat menghargai usaha individu dan menjamin hak atas hasil jeripayanya. Di sisi lain, Islam mewajibkan mekanisme yang distribusi sistematis, seperti zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf, untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Bayangkan sebuah tim sepak bola. Kapitalisme ibaratnya tim di mana setiap pemain hanya peduli dengan gol dan bonus pribadinya. Sosialisme ibaratnya tim di mana semua pemain menerima gaji yang sama tanpa peduli seberapa banyak mereka berkontribusi. Ekonomi Islam ibaratnya tim yang menghargai kontribusi individual setiap pemainnya. Ada bonus atas performa, tetapi juga mengatur agar sebagian pendekatan tim disisihkan untuk melatih pemain muda dan membangun anggota tim secara sedang cedera. Yang kelima, ciri kelima ialah mekanisme distribusi yang komprehensif. Ekonomi syariah memiliki kesepakatan mekanisme distribusi yang komprehensif dan sistematis yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi konvensional manapun. Mekanisme ini bekerja pada dua level. Yang pertama itu level distribusi primer, melakukan mekanisme pasar, seperti upah yang adil, pekerja berhak atas upah yang adil, sebuah keringatan merugi. Yang kedua, bagi hasil yang profesional dalam usaha bersama. Yang ketiga, pembagian warisan yang terperinci dalam hukum faraid. Level kedua itu level distribusi sekunder melalui mekanisme non-pasar, seperti zakat, kewajiban 2,5% dari kekayaan masih bersih yang telah tercapai hisab, distribusi kepada 6 ansab yang berhak. Yang kedua itu infak dan sedekah, derma sukarela yang sangat dianjurkan. Yang ketiga itu wakaf, penyerahan aset
untuk kepentingan umum secara permanen. Yang ketiga, qard arsan atau pinjaman tanpa bunga untuk membantu yang membutuhkan. Yang kelima ada hibah dan hadiah, yaitu pemberian sukarela yang dianjurkan oleh Islam. Yang keempat itu, adapun ciri keenam itu pasar yang diatur etika dan syariah. Berdasarkan dari bebas kapitalisme yang hanya diatur oleh mekanisme harga, pasar dalam ekonomi Islam diatur oleh kesepakatan etika dan norma spesial yang komprehensif. Pasar dalam Islam adalah instrumen yang sah dan efisien, tetapi juga berorientasi dalam koordinat syariah. Adapun ciri yang ketujuh ialah pelarangan bisnis haram. Ekonomi syariah secara tegas melarang bisnis yang objeknya adalah proses bertentangan dengan syariah. Prinsipnya adalah apapun yang Allah haramkan untuk dimakan, diminum, dan dilakukan, maka haram pula untuk diperjualbelikan dan bisnis ini bilang tertentu. Ciri kedelapan adalah dimensi moral dan spiritual dalam ekonomi. Ciri terakhir, namun tak kalah penting adalah bahwa ekonomi syariah tidak memisahkan dimensi ekonomi dari dimensi moral dan spiritual. Dalam ekonomi konvensional, pelaku ekonomi diasumsikan sebagai homo atau makhluk yang semata-mata mengejar kepentingan material pribadi secara rasional. Sekarang kita masuk ke bagian penutup atau bisa dibilang tentang kesimpulan. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara bukanlah pilihan yang dibuat di ruang hampa. Ia dibentuk oleh kombinasi kompleks dari ideologi dan pandang hidup, sejarah dan budaya, sumber daya alam dan geografi, teknologi, sistem politik, dan pengaruh internasional. Memahami faktor-faktor ini membantu kita memahami mengapa berbagai negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Yang kedua itu ragam sistem ekonomi dunia. Terdapat 3 sistem ekonomi utama, kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran. Di samping itu, terdapat ekonomi Islam yang memiliki landasan dan karakteristik yang berbeda secara fundamental. Tidak ada satupun sistem yang sempurna. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang ketiga itu perbandingan prinsip 3 sistem. Kapitalisme berdiri di atas prinsip kebebasan individual, hak kepemilikan pribadi, pasar bebas, motivasi laba, dan akumulasi modal. Sosialisme berdiri atas prinsip kepemilikan kolektif, perencanaan terpusat, kesejahteraan distribusi, dan penghapusan eksploitasi kelas. Ekonomi Islam terdiri atas prinsip tauhid, keadilan, kenabian, khalifah, dan pertanggungjawaban akhirat. Prinsip-prinsip yang melampaui dimensi material semata. Yang keempat, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki 8 ciri utama yang membedakan dari sistem lainnya. Yang pertama, bersumber dari wahyu ilahi. Yang kedua, kepemilikan 3 lapis. Yang ketiga, kebebasan berakat yang terbatas. Yang keempat, keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. Yang kelima, mekanisme distribusi dan komprehensif melalui jiswab. Yang keenam, pasar yang diatur etika dan syariah. Yang ketujuh, pelanggaran bisnis haram. Dan yang kedelapan, dimensi moral dalam ekonomi. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.